apa namanya? Nanti kan perhatikan di sini ya, kalau saya ngasih tugas nanti saya kasih kode untuk tugas. Kalau ini kan mungkin kelas lah yang lain ya, praktik juga ya. Ini untuk kelas A kayak gini ya. Nah kalian lihat ini nanti di sini nanti tugas di sini itu untuk kelas A kah, kelas B kah, kelas C kah, kelas D kah, kelas E kah ya. Oke. Kalau ini kan khusus kelas A, nanti juga ada untuk kelas D gitu kan. Itu ya. Sekarang saya ingin kenalan dengan kalian ini ya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Moodle ya. Hmm, mana ya? Aktivitas. Kok nggak ada ya? Oke, e-voting. Saya mau melakukan e-voting gitu kan. Nggak ada di sini ya. E-voting, e-voting, e-voting. Ada. Recommended eksternal, buku, aktivitas. Baterai. Oh ini ada e-voting gitu kan. Oke. Oke. Nah, kenalan ya. Eh, kemudian gimana kalian? Oh, oke. Ini aja lah ya. Tidak usah pakai ini ya. Pakai Mentimeter aja ya. Mentimeter.com. Oke. Kalian tahu ya mentimeter.com? Pak. Mana ya? Login with Google. Oke. Nah, ini ya, PMSD gitu kan, Active Presentation. Oke, saya ingin tahu ya. Oke, Hotcloud. Dari kota mana kalian berasal? Oke, ya. Nah, oke. Oke, sekarang kalian buka ini ya, klik ya menti.com ini, kemudian kalian isikan ya, bisa ya. Coba isikan dari kota mana kalian berasal. Ayo, buka menti.com ya, kemudian gunakan kode ini Samarinda. Wah, ini apa nih? Bekasi. Wah, banyak ini Samarinda kebanyakan ya, Balikpapan. Katanya sama ya, Balikpapan, Kabupaten Pasir, Bekasi, wah ada satu, Bengalon. Bengalon itu kota di mana itu? Bengalon. Kabupaten mana? Kok kabupaten mana? Ya Kabupaten Bengalon ya. Palu. Provinsi mana ya Bengalon? Tolong jawab. Provinsi Kalimantan Timur, Pak. Di atasnya Sangatta, sananya Sangatta. Oh, kecamatan ya. Oke, sorry. Oke. Kutai Timur ya. Ya. Palu, Tenggarong. Wah, paling banyak Samarinda ya. Gontang ada nih. PPO. Wah, banyak sekali ya. Oke. Ada yang sebelumnya menggunakan menti.com ini? Apa pertama kali? Ada ya. Oke. Jakarta Timur. Ya. Balikpapan paling banyak ya. Oke. Bontang. Balikpapan.
Batu Kujang, terus sudah kah? Sudah ya. Paling banyak Balikpapan, kemudian yang kedua ada Samarinda, Tanah Gregot banyak ya, Bengalon, Kutai Timur Bengalon aja nih satu ya. Sudah 6 sampai 60 loh, Kabupaten Pasir. Pasir sama Tanah Gregot sama ya, Batu Kajang, Balikpapan. Paling barat mana ini paling barat? Paling barat Jakarta Timur ya. Wah, ada yang di Batu Licin ya. Batu Licin. Oke. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Masih. Oke, ini kalau virtual kayak gini enak ya. Ya. Ini 51 nih ya, 51. Paling barat Jakarta Timur, paling timur Makassar ya. Oke, jadi nanti Bekasi ya, Bekasi, Jakarta Timur paling barat nanti apa namanya? Kalau bisa nanti perkuliahan kita tidak mengganggu waktu sholat, jadi dipertimbangkan juga ini ya, yang Jakarta ya, yang Jakarta, kemudian yang paling timur itu mana ya? Makassar ya. Ada yang lebih timur lagi? Makassar, Palu, Muara Jawa, Muara Jawa sini ya, Kukar ya. Kabupatennya ya yang ditulis ya, atau kotanya ya. Tenggarong, Muara Jawa ini kan satu kabupaten. Oke. Oke, terima kasih. Mana nih? Mentimeter ini ya. Kemudian mana ini? Oke, set. Oh ini essay. Oke. Multiple choice. Kok multiple choice? Oke. Ada yang pernahkah ke kampus ITK? ITK. Nah, kayak gini ya. Pernah. Tidak pernah. Lupa gitu kan. Barangkali ada yang lupa gitu kan. Oke. Bentar ya. Oke. Coba ini dijawab dulu ya. Oke, jawab dulu. Oke. Ayo, tolong dijawab. Oh, pernah ya. Kebanyakan pernah ya. Oke, oke, oke. Tidak pernah. Wah, ini pandeminya kalau setahun, nanti kalian bisa yang tidak pernah ini ke kampus ITK ya. Kalau sampai 4 tahun tidak ke ITK ya. Oke, jadi apa namanya? Kebanyakan dari kalian pernah ke kampus ITK, mungkin yang dari Balikpapan gitu kan, sama Ninja. Yang tidak pernah ya lumayan banyak juga ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi ada 31 yang pernah, tidak pernah ada 20. Ini satu ini termasuk statistik ya. Jadi apa namanya? Tentunya kita menjadi tahu gitu kan. Statistik itu kan ilmu yang berkenaan dengan data ya.
Pak, mohon maaf Pak, mic-nya mati, mic Bapak. Oh iya, sorry. Oke, makasih sudah mengingatkan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Belum ada ya? Kita lanjut dulu. Introduction to Statistik ya. Kita akan belajar tentang statistik. Statistika maksud saya ya. Pengantar statistika ya. Oke. Nah, ini adalah isu yang terkini gitu. Ya, isu yang terkini yaitu tentang apa namanya ini? Big data gitu kan. Nah, zaman sekarang itu kan apa begitu melimpahnya ini data gitu kan. Sehingga dari data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kemaslahatan masyarakat atau umat ya. Nah, tantangannya apa ya industri 4.0 ini ya bagaimana kita bisa memaksimalkan data ini secara semaksimal mungkin untuk kepentingan kita kan dan kepentingan masyarakat gitu ya. Oke. Nah, apakah kalian sudah siap dengan era big data ini? Ya, beberapa waktu lalu kalian nonton nggak yang talk show itu dari Disnatalis? Ada yang nonton kah? Perwakilan aja pengakuan. Oh, saya nonton. Saya nonton. Ya. Oke, kok suaranya seperti itu? Sepertinya nggak satu device ya, mikrofon sama speakernya ya. Oke. Oke, jadi latihan itu ya, latihan mengatur itu ya, mengatur perangkat ya, sehingga tidak mengganggu gitu ya. Oke. Ini adalah masyarakat 5.0 yang berkaitan dengan apa namanya apa-apa itu digital, internet gitu kan. Nah, informasi adalah minyak abad ke-21 gitu kan. Dan analitiknya itu adalah pemantiknya ya, mesin pemantiknya gitu kan. Kalau sepeda motor ya busi gitu kan, businya gitu. Ya. Nah, apa itu analitik? Nah, apa itu statistik dalam analitik gitu kan? Nah, ini ada data analitik. Analitik itu fokus pada apa? Pada pemahaman masa lampau. Apa yang terjadi? Jadi analitik itu fokus mengapa itu terjadi. Ya, kalau analisis fokus pemahaman masa lampau gitu kan. Datanya itu seperti apa sih masa lampau gitu kan. Nah, kalau analitik mengapa ya datanya itu berperilaku seperti itu, ya kan? Karena kalau kalian ingat, oh, kenapa sih kok harga emas itu naik gitu kan? Nah, itu dianalisis ya, memahami apa? Memahami masa lalu gitu. Kenapa naik gitu kan? Gitu. Nah, kalau analitik fokus mengapa hal itu terjadi? Kenapa bisa naik? Gitu. Ya. Dan kemudian kita analitik itu kita melihat apa yang akan selanjutnya terjadi. Nah, suatu model ya itu dibuat untuk apa memprediksi berdasarkan himpunan contoh-contoh data historis gitu kan. Data-data historis ya data-data yang dari masa lalu gitu kan. Yang data-data yang apa yang kita cari atau kita ambil ya dari dari sewaktu masa lalu sebelum masa sekarang ya. Gitu. Nah, kita mengenal yang namanya metode statistik gitu kan. Ada statistika, ada statistik. Kalau ini statistik sebagai kata sifat ya. Dalam era transformasi digital, statistik menjadi satu aspek yang esensial ya berkenaan dengan analisa data. Subjek dari statistik dapat dibagi menjadi ada yang namanya statistika deskriptif, yaitu tentang penggambaran, ya. Ada juga namanya statistika inferensi. Ya. Nah, statistika deskriptif itu pemahaman data tentang persiapan data ya pra-processing. Kemudian kalau statistika inferensi itu pemodelan statistik
estimasi, prediksi, ya, uji hipotesis. Berapa aspek dasar dalam pemodelan statistik? Ya, ada populasi, sampel, variabel. Kalau populasi itu kan semuanya. Apalagi sekarang ini misalnya sensus penduduk 2020 itu populasi ya, semuanya dipertimbangkan ya. Kalau sampel itu sebagian dari populasi. Jangan kalau variabel itu adalah ukuran-ukuran yang diukur dalam sampel. Bisa diklasifikasikan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kata kunci yang lain ada yang namanya parameter dan ada juga yang namanya statistik. Kalau parameter itu adalah ukuran numerik yang mendeskripsikan beberapa karakteristik dari populasi. Kalau karakteristiknya itu sampel, maka itu disebut statistik tanpa S ya. Kalau statistik dengan S itu terjemahannya statistika. Kalau statistik aja tanpa S, statistik gitu kan, karakteristik sampel. Nah, contoh parameter. Ada tepatnya ya 1.000 mahasiswa baru ITK di tahun 2020. 55%-nya ya di antara mereka adalah wanita. Gambaran 55% adalah parameter karena itu didasarkan atas seluruh populasi dari semua 1.000 mahasiswa baru. Nah, itu parameter ya. Kalau kita mempertimbangkan semuanya, parameter ya. Kalau statistik, contohnya di tahun 2020 BPS polling gitu kan, mengambil data dari 2,3 juta orang dewasa di Indonesia. Nah, tentunya kalau satu Indonesia itu banyak ya, lebih dari 2,3 juta ya. 40% mengatakan mereka setuju untuk studi from home ya. Kalau kalian setuju nggak studi from home? Enak kan, kalian bisa sambil rebahan gitu kan, di rumah tanpa ongkos, tanpa bensin. Sebenarnya kalian dipaksa untuk hidup enak gitu sekarang ya. Oke. Gambaran dari 40% ini namanya statistik. Karena apa? Karena itu didasarkan atas sampel, bukan seluruh populasi dari semua orang dewasa di Indonesia. Tipe data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif itu countable, bisa dihitung banyaknya pekerja. Kata kuncinya banyaknya, number of itu artinya banyaknya ya. Banyaknya kecelakaan, banyaknya komputer, itu kuantitatif. Bisa diukur. Contohnya, berat, tinggi, penjualan, profit, pendapatan, kecepatan, motivasi, ya, atau kepuasan pekerjaan, ya. Kalau kualitatif itu ya dekat-dekat lah dengan kata kualitas gitu kan. Nah, terdapat apa nama atau label yang bukannya apa angka-angka itu menyajikan hitungan atau ukuran ya. Contoh, gender, ya, status pernikahan dan tipe bisnis. Nah, kualitatif data ada discrete, continue. Nah, discrete contohnya banyaknya kehadiran, banyaknya mahasiswa. Continuous berat, tinggi kayak gitu ya. Tapi kita lebih ke kuantitatif ya untuk mata kuliah ini. 4 tingkatan ukuran. Ada namanya nominal, ada yang namanya ordinal, ada yang namanya interval, ada yang namanya rasio. Contoh yang nominal, tipe industri, itu kan, tipe industri, tipe A, tipe B, tipe C gitu kan, industri apa ini, perkantoran, industri rumah tangga, industri ini, farmasi, industri apa ini, pabrik ini ya, itu jenis-jenis tipe-tipe industri. Seperti misalnya contoh yang lain laki-laki, perempuan, ya. Nah, jadi membedakan dan derajatnya itu sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Kalau ordinal apa? Contohnya ukuran minuman gitu. Ketika kalian beli minuman, saya mau yang kecil, saya mau yang sedang, saya mau yang besar. Itu derajatnya beda gitu ya.
Karena apa? Karena semakin besar semakin mahal, katakanlah seperti itu ya. Tapi juga semakin hemat ya, karena bisa dibagi banyak orang gitu kan besar. Jadi itu contoh yang ordinal. Contoh yang lain misalnya lulusan tertinggi gitu kan, pendidikan tertinggi. Ada SD, SMP, SMA ya. Itu untuk membedakan, tetapi ada tingkatan, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Kemudian interval, ada temperatur ya. Ada namanya survei respon gitu. Oke. Survei respon misalnya kalian beli ya, beli online gitu kan, belanja online, kemudian eh, apa kalian puas tidak puas? Kalau puas 3 gitu kan, sangat puas 4 gitu kan, sangat tidak puas 1 atau sangat 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 tidak puas 0 gitu ya, gitu. Nah, tapi kan bisa dihitung rata-ratanya gitu kan, rata-rata kepuasan ya. Dan kalau rasio itu income ya, oil palm produksi minyak kelapa sawit gitu kan, itu dalam liter apa ton ini kamunya ya, dalam ton gitu kan, kalau diukur beratnya, kalau diukur volumenya ya liter gitu kan, atau galon gitu kan, gitu. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya ini dibagi dua ya, nominal ordinal itu kategori, interval rasio itu kuantitatif ya. Kategori atau kualitatif ya. Kualitatif nominal ordinal, interval rasio kuantitatif ya. Kuantitatif itu cirinya itu ya bisa dilakukan operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita lanjut meringkas dan menggambar data, gitu kan. Yang pertama adalah visualisasi data. Nah, supaya menyimpulkan informasi dari data, pertama kali data seharusnya diringkas atau divisualisasikan untuk melihat kebiasaan yang umum. Metode ini biasanya disebut dengan statistika deskriptif. Ingat ya, bukan statistik deskriptif, tapi statistika deskriptif karena di sini ada S-nya, gitu kan? Oke. Apakah kamu memiliki pengalaman dalam mendeskripsikan data kamu? Nah, ini bisa berupa diagram batang atau bar, berupa diagram garis, diagram area, label, indikator state ini ya, titik seperti simbol ya, piktogram, tabel, peta seperti ini, pie chart ya, diagram pie, bullet chart ini kan, seperti ini. Nah, nanti kalian akan saya tugaskan ya untuk menggali data ya, mengambil data dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya pengeluaran gitu kan. Kemudian apa namanya meteran PDAM kalian setiap hari keluarnya berapa, atau mungkin meteran listrik kalian ya. Yang intinya adalah data primer. Data primer itu data yang kita ambil sendiri. Kalau data sekunder itu orang lain yang ngambil. Misalnya kita mengambil data dari BPS, kita mengakses websitenya BPS, kemudian datanya kita download, kemudian kita olah, itu sekunder. Hubungan data, ada komparasi, gitu kan? Seperti tadi komparasi ya. Mana yang lebih banyak gitu? Apakah yang sudah pernah ke ITK atau tidak pernah ke ITK? Ternyata sebagian besar kalian pernah ke ITK gitu kan? Nah, itu mengindikasikan apa gitu kan? Ya, berarti daftar yang masuk ke PMSD ini sebagian besar ya anak-anak sekitar sini aja gitu kan. Balikpapan, Samarinda gitu ya. Kemungkinan kecil dari luar kota juga gitu kan. Kemudian ada namanya time series ya. Jadi kalau time series itu bentuknya grafik kayak gitu kan. Ada interrelasi. Jadi interrelasi itu kita memplotkan dua grafik. Nah, nanti bisa oh kalau ini naik, kalau ini turun gitu kan. Itu misalnya pendapatan apa namanya? Pendapatan orang gitu kan, semakin usia semakin tua itu pendapatannya menurun ya. Orang yang usianya 50 tahun kata, pesannya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu semakin turun gitu. Tapi usianya semakin naik ya. Misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya semakin tua itu pendapatannya semakin naik ya,
enggak seperti ini. Jadi semuanya naik, dua grafik naik ya. Seperti yang mana ya contohnya? Misalnya ini error ini sama-sama bentuknya tapi naik ya, tidak seperti ini ya. Kemudian ranking itu ya. Ranking ini kalau ranking itu biasanya kalau kalian nonton sepak bola gitu kan, top skornya siapa gitu kan, yang klasmen atas siapa, poinnya berapa gitu kan, di ranking gitu kan. Kemudian ada namanya error. Error itu apa? Selisih ya, prediksi dengan nilai yang nyata gitu kan. Gitu. Kalau di sini perbedaan antara yang dihitung, yang diimesi atau nilai yang diukur ya dengan penerimaan apa ya dengan kebenaran yang diterima gitu kan. Nah, atau berdasarkan nilai yang benar secara teoritis gitu kan. Kalau misalnya kalian memprediksi um, apa namanya memprediksi apa ya harga emas gitu kan, 1 bulan kemudian harganya segramnya itu 1.500.000. Nah ternyata kenyataannya adalah 1.300.000 gitu kan. Nah errornya berapa? 200 kayak gitu ya. Oke. Ini distribusi itu apa, ngumpul di mana gitu ya, ngumpulnya di mana ya, kayak tadi ya juga bisa dikatakan eh, distribusi gitu kan. Ternyata distribusinya itu kebanyakan itu dari Balikpapan gitu kan. Kemudian yang kedua dari Samarinda gitu. Oke. Hal ini kalau kita menjadi analitik data, kenapa sih kok seperti itu gitu kan? Analitik data tadi kan. Eh, kalau analisa data, kalau tadi apa? Yang tadi perbedaan antara ini analisis sama analitik tadi kan. Kalau analisis data, oh kebanyakan dari Balikpapan gitu kan, gitu. Tapi kalau analitik data itu lebih lanjut. Nah, kenapa? Karena orang itu lebih suka ya kuliah ya dekat rumah saja gitu ya. Mungkin hemat eh, apa namanya uang kos, uang kontrak. Nah, ternyata karena pandemi ini ternyata tidak hanya Balikpapan aja, tapi misalnya kalian di Jakarta juga tidak perlu ngekos di Balikpapan seperti itu ya. Atau karena kemungkinan lain kenapa kok banyak Balikpapan, karena mungkin apa namanya yang untuk nama ITK sendiri kebanyakan yang tahu itu dari Balikpapan gitu. Oke, yang lain juga ada cuman kan tersebar gitu kan. Gitu. Jadi apa seperti itu ya. Jadi itu distribusi, ngumpulnya itu di mana gitu kan. Kemudian parts and whole gitu kan. Hubungan antara bagian dan seluruhnya. Persentase penjualan produk tertentu dalam semua produk gitu kan. Misalnya kalian punya toko sembako ini ya. Jual beras, jual minyak goreng, jual telur gitu kan. Nah, telur itu berapa persen dari penjualan semuanya gitu kan. Seperti itu, sehingga dipisahkan seperti itu. Parts and whole gitu. Whole itu artinya seluruhnya ya, part itu bagian. Kemudian ini distribusi frekuensi. Frekuensi itu artinya apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, sering, jarang. Nah itu frekuensi ya. Saya sering masuk, saya jarang masuk. Itu frekuensi. Frekuensinya tinggi, sering. Frekuensinya rendah, jarang. Kan? Nah, contohnya ini denyut nadi ya, denyut nadi per menit perempuan dan laki-laki. Ini dan seperti ini ya. Ini data mentahnya, data tunggalnya. Kalau kalian dikasih data seperti ini gitu, ya seperti sederet angka gitu kan. Apa yang menarik dari sederet data ini kan? Apakah ada hal yang menarik? Enggak menarik. Nah, supaya menarik apa? Dideskripsikan. Ya, namanya kita belajar namanya statistika deskriptif ya. Oke. Nah, dari data ya, kita bisa mendapatkan distribusi frekuensi ya. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalian waktu SMA saya yakin sudah pernah ya. Bagaimana membuat data tunggal menjadi data kelompok gitu kan. Gitu. Ini data kelompok. Kalau data kelompoknya ini kan lebih bisa lebih bermakna. Oh, ternyata yang denyut nadinya itu 60 sampai 69 gitu kan. Ada 12 ya. Yang denyut nadinya 100 sampai 109 ada 1 gitu. Yang denyut nadinya antara 110 sampai 119 tidak ada gitu kan. Gitu. Kalau ini apa? Di situ push rate of female. Ini contohnya yang perempuan gitu. Kalau kalian mau
apa namanya, mau iseng-iseng buat yang laki-laki tadi ini, buat sendiri, ya silahkan gitu kan, bagus kalau mau praktek. Nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau kemudian kumulatif, kumulatif itu jumlah total ya, kurang dari 70 12, kurang dari 80 26. Jadi 12 ini masuk yang kurang dari 80 ya. Jadi kalau kurang dari 70 itu pasti kurang dari 80. Kalau kurang dari 80 belum tentu kurang dari 70 gitu. Oke? Nah, ini 26 itu dari mana? 12 tambah 14, 26. 26 tambah 11, 37. 37 tambah 1, 38. Seterusnya sampai 40. Jadi ini totalnya ada 40 data. Ya. Oke. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi ini kalian bisa buat apa? Histogram gitu kan. Nah, histogram adalah grafik yang terdiri dari bar. Bar itu ini ya, batang gitu kan. Nah, yang lebarnya itu sama ya, bertetanggaan, mepet gitu kan, berhimpit gitu, satu sama lain, tanpa gaps ya. Pokoknya tanpa selisih gaps gitu kan. Nah, seperti ini 59 sampai 195. Nanti kalian belajar juga ya cara membuat histogram seperti ini berdasarkan data tunggal gitu ya. Oke. Nah, grafik statistik yang lain ada bar graph, frekuensi poligon, signic plot, box plot, atau candle plot, ada OGIF. Bentuknya kayak apa? Ya kalian bisa lihat di Google aja ya, ketik OGIF gitu, nanti lihat itu ya. Ini kan zaman sudah canggih gitu, tinggal lihat itu kan. Nah, yang penting ini ada bentuk-bentuk grafik statistik. Terima kasih. Tulisannya apa? Thank you ya. Oke. Ada yang bertanya kah sampai sini? Atau kita diskusikan? Gampang ya kuliah PMS. Ayo biar lebih interaktif. Bertanya itu bukan tandanya tidak tahu ya, tetapi tandanya kalian perhatian ya. Oke. Bukan berarti saya menantang diri saya pasti bisa menjawab, tidak ya. Dengan adanya pertanyaan kan ada interaktif gitu ya, interaktif ya. Ayo, nggak ada yang tanya atau saya ingin saya bertanya ya ke kalian ya. Siapa yang ingin saya tanyai? Yuk. Ayolah, yang pede lah ya. Ayo. Pak, saya mau bertanya. Ya, Muhammad Rehan ya. Ya, Ya, gimana? Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Rehan Ramadan dari dari Prodi Teknik Material Metalurgi, NIM 06201030. Saya di sini mau nanya, Pak, kalau bentuknya kualitatif data itu gimana ya, Pak? Contohnya ada kayak bentuk kayak grafiknya gitu, Pak. Oh, penyajian data untuk data kualitatif gitu ya. Oke, oke. Iya, Pak. Oke. Jadi kualitatif ya. Gimana nih? Cara buka. Oh, WPS Office. Nah. Oke. Jadi kualitatif, data kualitatif adalah yang kalau dekatnya itu kualitas gitu kan. Oh, lebih dekat ada bisa dikatakan lagi selain kualitatif itu kategori gitu kan. Kategori itu apa? Kategori itu penggolongan gitu kan. Gitu. Misalnya penggolongan itu digolongkan ke PMSA, digolongkan ke PSBSB, tapi lebih tepatnya ya dikelompokkan gitu kan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D seperti itu ya. Oke. Misalnya data apa? Data banyaknya ya, banyaknya mahasiswa per kota gitu. Ini baru masuk ini ya. Loh, saya admit enggak ya tadi? Oke. Oke, seharusnya ya diingatkan ya temennya untuk menggunakan email ITK bisa langsung masuk ya. Oke. Misalnya nih Balikpapan ya, Balikpapan ada berapa orang gitu kan? 5 gitu kan.
Kemudian kayak gini ya. Gimana ya? Oh gini deh. Oke, 5 gitu kan. Samarinda ya. Ada namanya Bontang gitu kan. Ada yang lain-lain gitu kan. Ada misalnya ini 7 katakanlah, ini 9 ya, ini 10 gitu. Nah, kayak gini, ini kota gitu kan. Nah, ini apa banyaknya gitu kan. Banyaknya apa ini? Banyaknya orang kah? Banyaknya prestasi kah? Atau apalah ya. Pokoknya banyaknya intinya ya. Oke. Seperti ini, kemudian insert. Hmm, nah, seperti ini gitu. Ini adalah apa namanya? Bentuk ya statistika deskriptif dari ini gitu. Halo, Aulia Rengganis. Assalamualaikum. Seperti ini ya. Atau saya bosan mau ganti, ya bisa aja gitu kan. Nah, diagram pie kayak gini. Nah, banyaknya. Wah, nggak ada keterangannya ini ya. Ya, dikasihlah keterangan ya. Data label gitu kan, data legend, nah kayak gini kan. Dan lain-lain, buntang gini. Seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Atau yang lain lagi apa nih? Banyak nih ya. Oke, contoh nih. Ini WPS ya, pakai WPS Excel sheet WPS. Seperti itu ya. Sampai tadi yang bertanya? Rehan. Tadi yang baru masuk siapa sih? Aulia siapa tadi? Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjutnya apa ya? Ini pertemuan pertama masih santai lah ya. Masih santai. Santai lah, kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau enggak ya saya tugaskan ke kalian ya. Tugas 1 gitu. Tugas 1 ya, mencatat apa namanya tugas ya. Tugas 1 ya. 100 menit dong. 100 menit. Mencatat ya. Kok mencatat data primer ya. Pengeluaran sehari-hari. Atau data pengeluaran sehari-hari. Apa ya gaya apa ya beban penggunaan air atau beban listrik gitu kan. Nah kalau listrik kalian misalnya pakainya token gitu kan, ngisi listrik ya 160 kWh gitu kan. Kemudian besoknya kok jadi 158 kWh, berarti hari itu kalian menggunakan 2 kWh seperti itu ya. Tapi kalau kalian listriknya itu kok menggunakan meteran yang lama gitu kan, karena mungkin rumahnya sudah lama gitu kan, kan pakai meteran biasa itu kan. Jadi misalnya hari ini misalnya ya, hari ini meterannya kalian lihat 163 gitu kan. Besoknya akan nambah kan 167, berarti beban listrik kalian 4 kWh di hari itu gitu. Ya. Sekarang bulan apa? September,
Oktober gitu kan. Bulan September Oktober gitu kan 2020 ya. Deadline nah, 21 ya, 21 November 2020 ya. Oke. Jika misalnya 21 November ini saya sudah digantikan atau belum ya? Ya kalau sudah digantikan ya tetap kerjakan lah ya. Nanti saya koordinasi dengan dosen pengganti saya ya. Oke. Kalau misalnya diganti ya. Due date ini kan. Due date. Allow submission. Jadi submission boleh mensubmit itu mulai 1 November gitu kan. 1 November jam 00. Kemudian berakhir bulan November juga, tanggalnya tanggal 22 lah ya, 22 gitu kan, jamnya jam 00 gitu kan. Ini to get by. Nah ini mengingatkan saya ini supaya dinilai gitu kan, dinilai berarti November 4 aja ya. Oke, ini. Nah, kayak gini. Nah, maksimum ukurannya ada 64 gitu kan. Accept no selection ya, bebas ya itu ya. Oke. Tugas 1 TP PMS PMSD gitu kan, PMSD. Oke. Restrict access, add access grup khusus kelas D ya, benar ya, kelas D ya. Oh ya benar, kelas D. Oke. Save and display gitu kan. Oke. 60 hari ya tugasnya ya. 60 hari 9 jam ya, kalian harus selesai gitu kan. Oke. Seperti itu ya. Nanti saya tidak ya, saya ada contoh ya untuk tahun-tahun yang lalu ya. Saya share ke kalian. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya akan berkreasi ngasih tugas kalian apa lagi ya? Yang kira-kira sulit dan mengasihkan gitu kan? Ya. Pak, Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya Pak tentang tugasnya Pak. Oh ya, silakan Ibnul. Itu kan tadi Bapak contohnya yang listrik itu, tapi tadi di tulisan tugasnya ada PDAM-nya itu dua-duanya atau salah satu aja Pak? Salah satu, keduanya boleh gitu kan. Jadi data primer itu adalah data yang kalian ambil sendiri gitu. Misal, yang lain itu misal ya, misal itu tidak harus itu ya. Contoh yang lain adalah misalnya harga Lombok gitu kan, atau harga Mentimun. Jadi setiap hari kalian ke pasar, gitu. Tapi pandemi ya, nggak baik gitu kan. Gitu. Tapi ya paling tidak yang sekeliling rumah aja gitu. Sekeliling rumah ya, apa namanya, listrik, PDAM. Kalau pengeluaran sehari-hari pun kalian nggak ada ya, kan nggak ada pengeluaran ya, hemat kan? Ya kan? Masih ada pengeluaran. Oh, beli online gitu kan, beli online ya. Kalau sekarang belinya online semua ya, all shop. Oke. Jadi Seperti tugasnya dibuat di Excel kayak tadi Pak. Ya, ya PPT lah ya, PDF gitu kan ya. Oke. Oke Pak. Seperti itu. Makasih Pak. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Pokoknya kalian kalau kemarin yang tahun-tahun kemarin saya contohkan itu pengeluaran sehari gitu kan. Tapi kalau pengeluaran sehari mungkin kalian nggak ada gitu kan, karena pandemi gitu kan. Jadi ini tujuannya apa tugas ini? Supaya kalian itu apa namanya, ada rasa gitu loh, ada rasa memanfaatkan data gitu kan, bahwa data itu suatu hal yang sangat berharga gitu kan. Oke. Yang lain suatu hal yang berharga selain data, contohnya apa? Emas gitu kan. Emas berharga enggak? Kalau kalian dikasih emas, emasnya digunakan untuk apa kalian? Nggak tahu ya. Ya dijual gitu kan, tukarkan uang terus uangnya buat jajan gitu kan. Nah itu ya.
Kemudian selain itu ada minyak bumi gitu kan. Minyak bumi juga berharga gitu kan. Banyak negara-negara kaya dikarenakan sumber dayanya itu tentang minyak bumi gitu kan. Nah, sekarang itu mengenai data gitu kan. Makanya pencurian data itu suatu masalah besar gitu kan. Ya, maka dari itu bagaimana sih kalian manfaatkan data mulai dari hal yang kecil dulu gitu kan. Mulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Kalian bisa manfaatkan untuk keputusan kalian gitu. Nah, nanti untuk hal yang besar ya bisa lah ya. Karena hal yang besar kan dimulai dari hal yang kecil gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri adakah ide gitu selain apa ngukur meteran PDAM atau ngukur meteran listrik, ada ide kah? Nggak ada. Yang kira-kira mudah dari kalian kan. Kuota yang dihabiskan gitu kan. Kuota yang dihabiskan kalian gitu kan per hari gitu. Itu juga mudah ya. Tapi nggak tahu kalian bisa nggak kalau kalian menggunakan wifi ya nggak bisa ya. Kalau kalian menggunakan menggunakan kuota biasa ya, nomor biasa ya bisa ya. Kalau saya HP-nya pakai kuota biasa yang detek ya. Tapi kalau pakai wifi saya kesulitan untuk menghitung berapa kuota yang saya habiskan gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau praktek nih ya, menggali data kalian gitu kan. Mengingat ngomong-ngomong kuota itu saya ingin tanya apa ya ke kalian ya. Ini masih bisa nggak ya? Oke. Wah, sudah nggak bisa ini. Oh, nggak bisa ini, sudah nggak bisa ini ya. Oke, berarti ya buat lagi ya, buat lagi. Hah? Ya. Bisa kisah. Oke, saya mau memanfaatkan model lah ya. Tadi Menti tadi kan, sekarang model. Voting ya. Apa ya? Ya. Oke. Wifi gitu kan. Kemudian yang kedua, wifi itu misalnya kalian menggunakan IndiHome gitu kan, atau menggunakan apa lagi, pokoknya yang intinya berlangganan ya dalam jumlah paket yang besar gitu. Dan provider gitu kan, provider ya. Oke. Menggunakan wifi MSP ya, MSP. Oke. Wifi apa lain-lain barangkali ada yang lain gitu kan. Nah, saya coba ini ya. Oke. Jadi model ini adalah kewajiban ya dari ITK untuk melakukan aktivitas pembelajaran sehingga ini bisa dipantau ya, bisa dipantau oleh pihak ITK ya, pihak manajemen ITK atau pimpinan ITK. Oh, ini nggak bisa ya. Ini ya. Ini. Nah. Oke, coba kalian vote. Saya mulai start. Ayo. Provider itu kartu ya maksud saya ya. Maksudnya tethering, kalian tethering lewat HP kah gitu kan. Kalau wifi ya kalian berlangganan internet maksudnya gitu. Ya, walaupun kalian menggunakan line ya wifi gitu ya. Wah, wifi kebanyakan. Ada yang lain? Wah, wifi semua ya. Tethering masuk provider ya, tethering ya. Oke.
Nah, ini termasuk saya itu mengambil data primer ini ya. Salah satu contoh mengambil data primer itu seperti ini ya. Oke, kebanyakan WiFi. Kalau WiFi itu 400.000 ya per bulan berlangganannya ya. Kurang lebih. Wah, lumayan ya. Oke. Wah, providernya banyak yang pakai WiFi ya. IndiHome dan sebagainya gitu kan. Lain-lain. Wah, lain-lain itu apa ya maksudnya ya? Oke. Oke. Kalau lain-lain itu apa contohnya maksudnya? Ada yang menjawab? Mantu jawab. Lain-lain itu maksudnya apa? Halo? Yang menjawab lain-lain? Oh, lain-lain nggak jadi ya. Oke. 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 Kebanyakan menggunakan WiFi 28, kemudian 7 gitu kan. Kalian sudah mendapatkan bantuan kuota? Kalau bantuan kuota kalau yang berlangganan WiFi nggak terasa ya. Kan tetap bayar gitu kan. Sebenarnya insentif ya. Kalau yang WiFi, banyak WiFi gitu, 8. Tapi kalau provider itu apa namanya? Cepat panas itu ya HP-nya ya. Untuk tetheringan ya. Oke. Oke, seperti ini ya. 28, ini 8. Oke. Terima kasih sudah beritahu saya. Berarti kalau kebanyakan WiFi itu lebih lancar itu kan jaringannya ya dibandingkan dengan provider biasa ya. Ya cukup ya. 37 aja yang full. Kurang aktif ya kalian ya. Oke. Iya. Oke, 37 aja yang lain yang tidak menjawab siapa ini? Coba saya cek ya. Ada yang bisa nggak yang ngecek ini ya? Wah, nggak bisa ya. Wah, nggak tahu ya. Oke, saya cek aja. Fauzia Hanun. Halo. Fauzia Hanun tadi jawab apa? WiFi atau provider? Halo? Ya. Ya, halo. Kamu ngisi nggak tadi ini? Jawab wifi. Hah? Nggak jelas ya? Halo? Wifi. Oh, WiFi. Ya, oke. WiFi. Oke. Siapa ini? Saya cukup ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Ada yang ingin komentar atau ingin bertanya? Nggak ada, benar? Ya. Pak, saya izin Rehan, bertanya. ya, silakan. It- Rehan, posisi di mana, Untuk Rehan? Samarinda, Oh Pak. iya, silakan Rehan. Untuk pengambilan datanya itu setiap hari atau per minggu gitu, Pak? Kalau misalnya untuk kayak contohnya saya mengambil data dari listrik gitu, Pak, KWH-nya gitu. Ya, kalau per hari lebih bagus gitu kan. Jadi intinya gini, Rehan. Kalau memang tidak sempat ya 2 hari. Kalau memang males ya 1. Kalau nekat ya nggak usah nyari gitu. Ya nggak usah dikerjakan juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti kan nilainya paling 0, nggak apa-apa ya. Satu tugas kan banyak tugas yang lain. Tapi intinya ini untuk kebaikan kalian sendiri ya. Prinsipnya gini, semakin kita dapat data itu banyak, semakin banyak yang kita tahu gitu kan. Semakin valid gitu, semakin apa mendekati benar gitu kan. Misalnya mendekati benar itu misalnya rata-ratanya itu 1 hari 3 kWh kan bisa aja misalnya penggunaannya banyak kWh-nya naik, penggunaannya sedikit kWh-nya turun seperti itu ya. Tuh. Ya, kayak tadi saya
voting ke kalian ada 62 tapi yang isi 30 gitu loh. Ya, secara perasaan atau hati itu kan ya kurang puas gitu kan. Gitu. Tapi kalau banyak itu ya lebih puas. Tapi kan yang namanya orang itu tidak bisa memasakkan semuanya gitu kan. Paling tidak ya sudah banyak itu sudah cukup lah. Gitu. Ya, oke. Gitu ya. Nanti Rehan juga dipikirkan aja, jangan asal mengambil data gitu kan. Tujuannya itu bukan tujuan akhirnya bukan kamu mengambil data setiap hari, kan capek juga itu. Tetapi tujuannya adalah kamu bisa apa ya namanya ya, bisa menggunakan data itu gitu loh. Oh ternyata segini loh pengeluarannya gitu kan. Nah gitu kan. Lebih lanjut lagi jika kamu misalnya mencatat alat-alat listrik di rumah kamu gitu kan. Yang nantinya mungkin bisa dianalisis gitu kan, bisa dianalisis mana yang paling banyak menghabiskan listrik gitu kan. Nah, ini yang paling sedikit atau tidak bisa diabaikan lah, misalnya ngecas HP itu kan sedikit gitu kan, gitu dan sebagainya gitu. Oke, tapi ingat ya, kira-kira yang kalian data yang primer kalian itu yang tunjukkan yang sifatnya tidak rahasia ya. Kalau misalnya sifatnya rahasia ya kalian cari yang tidak rahasia. Kalau rahasia semua ya sudah nggak bisa mengerjakan gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. 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 Mungkin sekian saja ya kuliah hari ini. Kita lanjut di asinkronus.